penyuluhan atau informasi-informasi berkaitan dengan persiapan penyelenggara perjalanan haji Bapak Ibu. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Syahbudi. Saya tugas sehari-hari di Kementerian Haji dan Umroh Kota Batam sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Batam. Jadi Kementerian Haji dan Umroh Kota Batam ini khususnya, umumnya Indonesia, Kementerian Haji Republik Indonesia, ini adalah kementerian yang baru lahir, Bapak Ibu, ya, baru lahir, terbentuk di bulan November kemarin, ya, dan saya baru dilantik pada tanggal 28 November 2025 dan dipercayakan untuk memimpin penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh. Nah, jadi kita ini di Batam, kantornya ini tipenya tipe A. Jadi kantor Kementerian Haji se-Indonesia ini ada tipe A, ada tipe B dan tipe C, ya. Jadi tipe A ini adalah kantor yang melayani haji yang mendaftar hajinya atau yang waiting listnya atau yang daftar tunggunya itu di atas 5.000 orang jamaah, ya Pak ya. Jadi kita ini di Batam ini Pak paling banyak Pak orang daftar haji, sehingga daftar tunggu kita ini di atas 5.000. Jadi yang sudah terdaftar di sistem kita ini untuk Batam ini sudah berjumlah 9.429 orang jamaah. Jadi rata-rata orang Batam itu daftar haji satu hari itu 25 orang. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Natuna, Anambas, Lingga, itu 3 bulan satu orang baru daftar haji. Kalau Batam satu hari 25. Makanya kota haji Provinsi Kepri itu 70% itu diserap oleh jamaah haji kota Batam. Ya, itu salah satu kenapa terbentuknya kantor kita ini tipenya tipe A. Nah, di kantor tipe A ini idealnya ini harus memiliki pegawai dengan jumlah 30 orang. Sementara kami ini baru 4 orang, Pak. 4 orang ini saya sendiri sebagai kepala kantor, Ibu Sri Muleni sebagai kasih penyelenggara pengembang ekonomi sistem haji dan umroh, ya. Kebetulan beliau lagi cuti sekarang, anaknya wisuda. Ditambah dibantu dengan 2 orang staf. Nah, inilah dia Pak Imron sama di belakang Bapak Ibu tuh Bu Darbipa. Nah, anak Bu Darbipa coba angkat tangan. Nah, ini Bu Darbipa. Nah, Bu Darbipa ini pun tinggal menunggu waktu aja lagi nih. Beberapa bulan ini beliau juga sudah masuk masa purna bakti. Ya. Pak Imron tahun depannya lagi. Nah, tinggallah saya sama Bu Sri nantinya. Ya, tapi alhamdulillah kami juga dibantu oleh adik-adik dari tenaga outsourcing 3 orang di sini nantinya. Juga ada adik-adik magang. Nah, jadi ada adik-adik magang, kami menerima ini siapa-siapa yang mau magang di sini. Selain mereka juga dapat ilmu, juga kita juga akan membantu kami lah nantinya dalam memberikan pelayanan. Jadi untuk itu kami mohon maaf ini kalau seandainya nanti dalam memberikan pelayanan ada sedikit kekurangan atau lambat respon dan segala macam, tapi insya Allah kami akan berusaha memberikan layanan yang terbaik, ya, khusus kepada jemaah haji. Karena pelayanan jemaah haji ini beda dengan layanan-layanan yang lainnya. Makanya kami punya prinsip layanan haji ini adalah layanan sepenuh hati, ya. Khidmatul hujjat syaraful lana. Melayani jemaah haji ini adalah kehormatan bagi kami. Jadi kami sangat bangga dan kami sangat senang sekali melayani jemaah haji. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sebelum nantinya kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya manasik, tapi ada baiknya kita akan mendapatkan penyuluhan dulu, mendapatkan informasi dulu,
berkaitan dengan persiapan manasik. Ini sengaja saya buat ya di tahun ini. Kebetulan tahun ini kami full menyelenggara ibadah haji sama tahun kemarin. Kalau tahun sebelumnya masih di Kementerian Agama, jadi kita sudah pisah ini Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon nanti Bapak Ibu harus mendengarkan dan harus mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan haji ini. Sumbernya itu dari Kementerian Haji, tidak lagi dari Kementerian Agama. Meskipun kita masih dalam satu lingkungan, yang di sini adalah Kementerian Haji, yang di sebelah sana Kementerian Agama, kita masih bersaudara, tapi informasi kaitannya dengan haji itu Bapak Ibu harus mendapatkan dari kami. Ya, Bu, mohon maaf Bu, maju lagi Bu ke depan Bu. Ayo. Maju lagi, biar kawan-kawan yang belakang bisa maju. Pak, ayo Pak, maju Pak. Jadi saya sengaja ini Pak, kita nanti tidak hari ini aja ketemu Pak. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi. Tujuannya apa? Tujuannya akan mendekatkan Bapak Ibu untuk kita saling kenal mengenal. Kalau kita sudah saling kenal mengenal, sudah kompak, kita akan kuat nanti dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena saya akan merubah konsep dan akan merubah mindset Bapak Ibu bahwa berangkat haji itu tidak perlu pendamping, tapi berangkat haji itu harus mandiri. Ya, ayo maju ke depan. Ya, kata lagu Bimbo itu, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dekat mendapatkan informasi dari saya, ayo dekat, maju ke depan. Ya, tapi kalau Ibu jauh ya nanti nggak dapat informasi. Kalau sudah dapat informasi, nanti sampai di sana dalam pelaksanaan ibadah haji pada ngaco semua. Ya, jadi itu. Gak usah malu-malu. Kita ini keluarga semua, ya Pak ya. Ini saya mohon maaf ini nanti tanpa maksud menggurui Bapak Ibu ya, karena di sini juga ada orang tua kami, ada kiai-kiai kami, ada guru-guru kami. Tapi ini karena tugas dan kami harus menyampaikan informasi-informasi ini ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus mendengarkan ya, dan harus mengikuti apa yang kami sampaikan kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji tentunya ya. Kemudian juga dalam pelaksanaan ibadah haji, kalau kita sudah berada di ruangan ini, lepaskan semua jabatan, pangkat dan semuanya Pak ya, karena kita semuanya sama. Al muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin illa bitaqwa. Orang Islam itu sesungguhnya bersaudara, tidak ada yang membedakan satu dengan yang lainnya kecuali dengan takwa. Ini yang sama-sama harus kita pahami ya, agar nanti pelaksanaan ibadah haji kita dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama adalah permasalahan haji. Ya, permasalahan haji. Jadi Bapak Ibu, permasalahan haji itu kalau saya lihat ya, dan saya telaah, itu hanya ada dua ya. Yang pertama adalah permasalahan kuota, yang kedua adalah permasalahan biaya ya. Ini harus sama-sama kita ketahui nih, supaya tidak ada dusta di antara kita. Ini judulnya Bu. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Dan Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang masuk kuota berangkat haji tahun ini kan? Ya, insyaallah. Bapak Ibu yang sudah mendaftar di tahun 2012, 2013, 2014 dan terakhir 2015 di tanggal 27 Agustus 2015. Ya kan? Benar kan? Nah, di sini nggak ada yang datang yang mendaftar hajinya di atas tahun 2015. Umpamanya baru daftar di 2016 atau 2017, 18. Ada? Kalaupun ada, paling 1-2 orang itu jamaah yang prioritas lansia Pak. Ya. Tapi kalau berdasarkan urutan porsi, itu adalah jamaah yang mendaftar di tanggal 27 Agustus kalau nggak salah saya. 27 Januari ya Bu Dar ya. 27 Januari 2015. Di atas itu belum masuk kuota. Nah, yang jadi masalah ini tadi saya katakan berkenaan dengan kuota. Jadi kenapa kuota ini jadi masalah? Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji itu intinya di Arafah.
Al-Hajju Arafah. Wukuf di Arafah. Pelaksanaannya pada tanggal 9 Zulhijjah. Dalam Al-Quran dijelaskan, siapa yang tidak wukuf di Arafah, itu hajinya tidak sah. Ya, dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan, orang yang tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Walaupun dia sudah sampai ke tanah suci, tapi karena pada saat pelaksanaan wukuf dia tidak wukuf, itu tidak sah. Nah, sementara Arafah itu terbatas, Bapak Ibu. Ya, Allah memerintahkan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Ibrahim untuk menentukan batas-batas Arafah yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau saya anggap ruangan kita ini Arafah, nah inilah Arafah yang telah dibatasi. Jadi kalau Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, itu kita tidak termasuk wukuf di dalam Arafah. Ini sama-sama harus kita pahami, ya. Jadi dengan keterbatasan tempat ini sudah ditentukan, makanya negara-negara seluruh dunia maupun yang punya wilayahnya itu, yaitu Arab Saudi, membatasi orang untuk berhaji. Ya, terbatasnya orang untuk berhaji inilah makanya terbagi dalam bentuk kuota yang telah ditetapkan, ya, lewat organisasi negara-negara Timur Tengah diputuskan. Nah, untuk memutuskan ini tentunya mereka melihat di mana penduduk yang jumlah penduduk muslimnya terbesar. Karena haji ini kan untuk orang muslim, yang non muslim nggak boleh masuk. Jadi nanti Bapak Ibu, yang non muslim itu tidak boleh masuk kedua tanah suci, Mekah dan Madinah. Kalau selain itu boleh. Nanti Bapak Ibu sampai ke Jeddah, Bapak Ibu masih melihat itu orang yang masih pakai celana pendek. Ya Pak ya. Jadi jangan kaget, karena itu Jeddah internasional, bebas. Begitu. Ya. Tapi kalau di Arafah, Muzdalifah, di Mekah maupun di Madinah, Bapak Ibu jangan coba-coba pakai celana pendek, jangan coba-coba pakai daster keluar. Ya, karena tidak boleh. Inilah yang dikatakan dengan tanah suci. Jadi kota itu Bapak Ibu dibentuk, ya, dihitung berdasarkan jumlah penduduk muslim. Makanya hasil keputusannya itu dari 1.000 orang penduduk muslim, 1 orang yang boleh berangkat haji. Coba. Ya. Jadi kita ini Kepri, penduduk kita ini berapa jumlahnya? Batam aja 1,3 juta ya. Batam ini kurang lebih ya. Nah, tapi Batam kuotanya itu dapat cuma, bukan kota Batam, kota Kepri. Kota Kepri itu dapatnya itu 1.221, Pak. Ya. Kepri 1.221, Riau itu 5.000 jemaahnya. Kenapa Riau ramai? Karena penduduk muslimnya ramai, kan besar itu Riau Daratan itu Pak. Ya, kita Kepri ini kan kecil. Nah, yang paling banyak itu kan di Batam. Batam juga paling campur penduduknya. Ya, di sini kan campur-campur nih, macam-macam agama ada di Batam ini. Ya, Lingga, ya, Anambas, Natuna, Kabupaten Karimun, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang aja Pak, yang ibu kota provinsi, itu pendaftaran hajinya di bawah 4.000 Pak. Makanya tipe kantornya itu tipe B. Ya. Karimun itu 2.000. Tapi Batam Pak, yang sudah mendaftar 18.929 orang jamaah. Jadi makanya kalau daftar haji hari ini, itu berangkatnya nanti 30 tahun yang akan datang. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah mendaftar, yang sudah ingat untuk menyempurnakan ibadahnya, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, Bapak Ibu sudah melakukan sentuhan langsung dengan Kementerian Agama waktu itu mendaftar haji, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mendaftar haji, sudah mendapat nomor posti, mendapat kepastian untuk berangkat, dan hari inilah ternyata Bapak Ibu hadir di sini. Hari inilah Bapak Ibu termasuk orang-orang yang
tercatat dalam undangan Allah untuk bisa datang berkunjung ke rumahnya. Untuk itu saya ingatkan, kita nggak usah terlalu berbangga-bangga dulu, nggak usah terlalu berepuyura dulu, ya. Jadi kita harus mensyukuri ini, ya, dengan menjaga kesehatan dan mempelajari ilmu manasik, supaya nanti pelaksanaan ibadah haji kita ini makbul, ya, diterima oleh Allah. Ini masalah ini, Pak. Orang berhaji, kita berhaji. Orang manasik nggak ada pernah datang. Alasannya sibuk. Alasannya kami bisa belajar dari YouTube, Pak. Ya. Tapi nanti sampai di sana cengengesan dia. Kami lihat di YouTube seperti ini, Pak. Belajar tanpa guru itu salah. Ya. Sehingga nggak dapat apa-apa, Pak. Ya. Bisa tak terima atau ditolak hajinya. Tapi dia pulang mengatakan bahwa saya sudah haji. Yang penting dia dapat gelar haji. Nah, ini yang tidak mau, ya. Jangan sampai orang Batam ada yang seperti itu. Apalagi saya selaku kepala kantor, ini menjadi tanggung jawab saya dalam hal memberikan bimbingan kepada jemaah-jemaah haji kita yang ada di Batam ini. Nah, kembali lagi tadi masalah kuota. Jadi, Pak, batas kuota itu yang telah ditentukan. Arafah itu, Pak, maksimal bisa menampung jamaah itu sekitar 2,7 juta. 2,7 juta. Hampir 3 juta lah, kira-kira seperti itu. Itu pun kalau dipaksakan itu padat. Dan itu pernah kejadian, Pak, tahun-tahun sebelumnya bisa sampai 3 juta, Pak, di Arafah itu. Tapi itu kalau dipaksakan, ini jarak duduk antara Bapak sama Bapak ini, itu idealnya kalau kota kita ini Indonesia ini 221.000, Pak, ya. Dengan jumlah kalau dikumpulkan seluruh dunia itu harus 2,7 juta. Itu kalau diukur pakai senti, ini jarak Bapak sama Bapak ini duduk ini 80 senti, Pak. Ya, idealnya itu, Pak. Kalau maunya 1 meter lagi lebih nyaman. Tapi ini idealnya ini 80 senti. Tapi itu kalau diloskan, dibuka kotanya, masuk semua orang semua untuk berhaji seperti itu, nanti duduknya itu udah harapan seperti itu. Seperti ibu, dempet-dempet seperti ini. Ya. Arafah itu iklimnya itu sudah panas. Bapak Ibu masing-masing tubuh kita ini mengeluarkan suhu yang cukup panas. Jadi kalau sudah panas, udah mulai gerah jamaah. Ya, itu ambil handphone, WA kemana-mana. Inilah kerja orang Kemenak ini. Kami ditumpuk-tumpuk kayak ikan sarden, katanya. Ini yang kejadian. Ya. Terus AC-nya nggak dingin. Mana mau dingin? Kita ramai udah numpuk-numpuk kayak gini, cuaca udah panas. Ya kan begitu kan, Pak? Ya kan? Ya. Mau dilarang, mau diusir, enak. Tanpa disadari itu, Pak. Sementara kita masih mengenakan pakaian ihram. Sudah dijelaskan, ya. Fala rafas, fala fusuk, wala jidal. Tidak boleh rapas, tidak boleh ngomong jorok, ngomong jelek, ya. Apalagi gibah dan segala macamnya, ya. Juga tidak boleh berbantah-bantah selama kita mengenakan pakaian ihram. Tapi ini sering diabaikan oleh jemaah. Tapi pulang dia mau dikatakan mabrur. Kenapa, Pak? Karena niat berangkatnya hajinya itu hanya melaksanakan ritual. Spiritualnya nggak ikut, Pak. Ya, nah ini yang mau kita rubah mindset ini. Makanya awal-awal ini kami undang Bapak Ibu untuk hadir di sini, ya. Nanti tinggal Bapak Ibu saja. Kami siap kok, gratis kita di sini. Ya, tinggal Bapak Ibu atur waktunya. Kalau saya bikin hari libur, kasihan nanti hari libur itu pada saat manasik. Pada saat Bapak Ibu telah melunasi biaya hajinya, baru kita manasik, itu baru kita buat di hari libur, ya. Tapi selain daripada itu, sebelum manasik, saya akan buat dulu penyuluhannya di hari jam kerja ini. Nanti saya undang lagi, kapan lagi putarannya, Bapak Ibu silakan luangkan waktu. Ini juga nggak paksa, ya. Tapi usahakan kalau bisa hadir. Kalau istrinya bisa hadir, suaminya ada pekerjaan, cukup istrinya saja, ya. Tapi kalau dua-duanya lebih bagus. Setuju, Bapak Ibu? Nah,
Hari ini mungkin ada sedikit sarapan mungkin yang disiapkan oleh panitia ala kadarnya, ya. Tapi nanti minggu depan masing-masing saya sarankan bawa masing-masing, ya. Bawa air masing-masing, bawa kopi tehnya masing-masing supaya nggak ngantuk. Karena Bapak Ibu dengar saya ngoceh aja. Kalau saya ini memang dari dulu tahan ngomong. Kalau dikasih mic sama kue, saya lebih senang pegang mic daripada pegang kue, ya. Karena ini tujuannya adalah memberikan edukasi, memberikan informasi-informasi kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu benar-benar sempurna melaksanakan ibadah haji. Walaupun dalam Al-Quran itu jelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Itu memang sudah dibunyikan, tidak akan pernah sempurna. Kita ini dan disuruh untuk menyempurnakan. Makanya saya lagi berusaha ini bagaimana untuk menyempurnakan agar jemaah haji Batam, agar jemaah haji Batam kota ini kan, Batam kota, Nongsa dan mana lagi? Punggur. Batam kota dan Nongsa. Itu betul-betul pelaksanaan ibadah hajinya. Nanti pulang udah jadi mabrur semua ini. Amin. Itu yang mau saya buat ini sekarang seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh tanya-tanya ini dengan kabupaten lain sudah mulai belum? Kita nih udah mulai duluan. Ya. Kalaupun mereka mulai, mereka mungkin lewat kelompok bimbingan ibadah haji. Ya, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, kembali lagi. Ini sambil ya, Bapak Ibu sambil minum, sambil menikmati ya snack yang dikasih teman-teman ini ya, adik-adik silakan. Tapi saya izin masih bercerita. Oke. Itu tadi Bapak Ibu, kuota kita terbatas, tempat kita terbatas. Dan ini sering terjadi Bapak Ibu. Ya. Sering terjadi apalagi ada jamaah-jamaah kita yang berangkat haji secara ilegal. Pernah Bapak Ibu dengar? Ada orang berangkat haji atau tetangga Bapak Ibu lah dengan bangganya cerita, aku tak payah daftar haji, aku bisa kok berhaji. Ya kan? Karena ada saudaraku yang mukim di sana, ada saudaraku yang kerja di Arab Saudi. Jadi jalurnya bagaimana? Jalurnya itu dia berangkat pada bulan Syawal, dia berangkat umroh, pakai visa umroh, ya. Habis itu dia nggak pulang-pulang Pak, ngumpet di rumah keluarganya yang ada di Jeddah maupun di Madinah atau bahkan di Mekah. Itu nggak pulang-pulang, diam aja di dalam rumah itu. Pokoknya makan dibeliin, tapi duit dia bayar itu, ya. Menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah, ya. Jadi pas tanggal 8 Zulhijjah, dia sewa bus, sama-sama dia pakai pakaian ihram, dia lihat identitas kita. Jemaah pakai gelang, dia pakai gelang juga. Jemaah pakai kacu, dia pakai kacu juga. Pada saat itu dia nimbrung masuk juga ke tenda-tenda Bapak Ibu di Arafah. Ya. Ini yang paling sering terjadi Pak. Ini saya cerita dulu nih Pak. Ya. Ini saya harus sampaikan ini, saya ceritakan dulu awal-awal. Kita belum masuk manasik, ini baru bunga-bunganya manasik ini. Ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita Pak. Ya. Jadi Pak, mereka itu masuk dulu Pak di Arafah. Kita belum datang, jemaah Batam ini belum datang, dia dah masuk dulu dan duduk dan menempati tempat tenda. Jadi pas kita datang kaget kita, loh ini kok jemaah dari mana? Ya. Nah, kita kan sudah diingatkan, Pak Sabu diingatkan ya kalau udah pakai ihram kemarin nggak boleh marah-marah. Jadi kita diam aja jadinya. Kan begitu kan? Iya. Kan? Selain saya ingatkan kan memang dijelaskan tuh dalam Al-Quran itu kan nggak boleh rapas, nggak boleh busuk, nggak boleh jidal Pak. Ya, walaupun gigi kita rapat ini, ya kan? Ini udah pada masuk ini, sebanyak gini aja udah masuk ini udah mengganggu. Padahal satu tenda kita di Arafah itu 450 orang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sudah diukur 450 orang itu 80 cm jaraknya. Nah dengan dia hadir di sini juga ramai-ramai, itulah mungkin jadi nanti 20 cm jadinya sampai segini. Habis itu dia sok ramah pula, Bapak Ibu dari mana? Dari Batam. Oh kami juga dari Batam katanya. Lah, padahal dia dari Madura. Ya. Kami juga dari Batam. Batam tinggal di mana? Di Tiban. Dia juga tahu. Karena kan gampang hari ini tinggal cek di mana. Oh, kami juga tinggal di Batam Center, Pak, katanya. Oh, ini orang Batam Center orang kita ya. Sudahlah, tak usah diusir lah, kasihan. Kan kita kan seperti itu.
Apalagi ibu-ibu, udah Pak, jangan biar aja Pak. Tapi biar, tapi nyempit. Nanti tidur udah mulai tumpuk-tumpuk kaki itu, naik atas kaki teman dan segala macamnya. Ya, nah ini yang terjadi Pak. Jadi makanya nggak pernah sempurna Pak. Kementerian Agama ngurus haji waktu itu, ya, dimaki-maki jamaah. Jadi ngurus haji ini nggak bisa diharapkan pujian Pak, tapi diharapkan cercaan, makian sama jamaah. Ya, tapi karena maki-maki itulah saya bisa jadi kepala kantor di sini Pak. Ya. Berkahnya di situ Pak. Dan saya bertahan, dan saya ngurus haji ini dari tahun 2001 Pak. Bukan hari ini muncul. Ya. Kalau enggak saya enggak berani ngomong di depan kiai-kiai ini, coba nih, jenggotnya panjang-panjang ini udah mahir nih, udah tinggi ilmunya. Ya Pak Yai ya. Pak Yai ya. Ini pokoknya Pak Yai kita sharing-sharing Pak Yai, ya. Tapi karena saya di depan, pokoknya sesama supir kita jangan saling mendahului, ya. Nanti kalau ada yang nggak pas, saya sampaikan, kita selesaikan secara adat Pak Yai, ya. Ini saya izin dulu nih sama guru-guru saya ini, ya kan begitu, ya. Oke, kembali lagi tadi kita masalah kuota. Inilah yang jadi permasalahan Pak. Nah itu baru satu Arafah, belum lagi yang namanya Musdalifah. Oh Pak, ya, Musdalifah itu nama tempat, bukan namanya janda si Nasar itu, Nasar penyanyi dangdut. Jadi ada jemaah yang nggak tahu bilang Musdalifah, dia kira janda si Nasar itu Pak, penyanyi dangdut itu Pak. Musdalifah itu nama tempat. Jadi Pak itu namanya masyair. Jadi kalau nanti Bapak ada istilah masyair, Bapak sudah familiar ini. Makanya ini awal-awal penyuluhan ini Bapak Ibu sudah mulai familiar ini dengan bahasa-bahasa Arab, ya, istilah-istilah Arab. Jadi masyair itu adalah Arafah, Musdalifah, Mina, ya. Arafah, Musdalifah, Mina itu disebut dengan masyair atau disingkat dengan Armusna. Jadi kalau nanti ada yang bilang, oh kapan kita ke Armusna ya? Nah berarti kapan kita mulai ke Arafah, ke Musdalifah, dan ke Mina. Sudah? Paham ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, masalah kota tadi, padat tadi, kasusnya seperti itu tadi. Kira-kira kalau ada jamaah yang seperti itu, sah nggak hajinya? Ini jadi pertanyaan pula sama saya. Ada jamaah yang berangkat secara ilegal, tiba-tiba dia masuk nimbrung ke tenda Bapak Ibu. Kira-kira sah nggak hajinya? Ayo Pak. Hah? Gimana Pak? Sah nggak Pak kira-kira hajinya? Hah? Sah Pak ya? Sah? Hah? Ayo, Ibu, mana Bu? Sah nggak Bu hajinya? Sah nggak hajinya? Berani Bu bilang nggak sah? Hah? Hah? Hanya Allah yang tahu. Hajinya sah, ya, tapi nggak dapat pahala itu Bapak Ibu. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Besar, Imam Sudais itu. Ya, kenapa? Karena dia menzolimi orang lain. Dengan hadirnya dia tidak diundang, dengan hadirnya dia ke tempat-tempat yang terbatas yang telah ditentukan, itu membuat orang menjadi gencet-gencetan, membuat orang jadi sempit-sempitan, ya, jatah makan orang jadi berkurang, kan begitu. Berarti itu kan menzalimi orang lain. Yang tadinya kita sudah, hitungan kita udah kira-kira nyaman, dengan masuk dia jadi tak nyaman kita ibadah. Nah kalau sudah tidak nyaman, kapan mau mabrurnya? Dalam hati mendongkol terus, ada yang mengganjal ini. Ya, ini yang kita tidak mau Bapak Ibu dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Nah, sehingga itu yang dikatakan bahwa hajinya sah, tapi berdosa hukumnya. Ya. Kenapa? Karena haji ini bagi yang mampu. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, istita'ah. Istita'ah itu dalam arti kata mampu. Mampu itu bukan berarti mampu dari sisi ada duit. Ya. Mampu itu selain duit, Bapak Ibu juga harus sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu harus ada kuota. Ya. Selain itu harus ada transportasi yang bisa membawa Bapak Ibu. Selain itu, pada saat Bapak Ibu berangkat, situasi dalam keadaan aman dan nyaman. Selain itu, di suatu negara itu tidak terjadi wabah.
satu wabah, kita nggak bisa berangkat. Coba tahun lalu 2020, 2021, seluruh dunia nggak bisa memberangkatkan haji. Kenapa? Karena ada COVID. Kan nggak bisa kita paksakan, ya kan? Hebat kan? Dalam Al-Quran sudah ditentukan bagi yang mampu. Coba kalau nggak ada dalam Al-Quran itu bagi yang mampu, semua orang Muslim mau berangkat haji, ya. Berangkatnya, bekalnya kita nggak tahu, halal haram dia berangkat, yang penting. Sama dengan kalau orang Cina dagang itu kan dia nggak mau tahu, halal haram dia hantam aja. Kalau orang Islam kan masih mikir-mikir, kan begitu kan Pak? Bu, ya. Jadi memang sudah terkunci, ya. Sudah jelas agama Islam ini menentukan bahwa haji bagi yang mampu, ya. Walaupun dia orang Islam, tapi bagi yang mampu. Jadi jangan dipaksakan. Nah, tadi alasan yang paling kuat sekarang, yang paling dua ini saya anggap sebagai sisi mata uang adalah finansial dan fisik maupun mental. Ini harus dua sisi yang ada, ya, yang mempunyai nilai. Jadi kalau uang itu hanya ada gambar sebelahnya saja, gambar Soekarno-Hatta aja sebelah, yang sebelahnya nggak ada gambarnya, itu kan nggak laku, ya. Nah, jadi ini harus ada dua. Jadi yang sebelah kirinya itu harus sehat jasmani rohani, sebelah kanannya ini harus sehat fulusnya, harus sehat keuangannya. Jadi kalau nggak ada ini nggak bisa berangkat. Jadi jangan ada lagi kita dengar orang nggak ada duit pun bisa berangkat haji. Sekarang ini, kalau dulu mungkin masih bisa, dia jalan kaki, naik onta dan segala macamnya, ya. Tapi sekarang harus ada fulus, harus ada kesehatan. Kenapa? Karena Arab Saudi juga sudah mulai pusing Bapak Ibu. Masalah kuota ini hampir seluruh dunia minta tambahan kuota. Ya, kita juga pemerintah Indonesia terus berupaya bagaimana caranya untuk mengurai masa tunggu, mengurai panjangnya antrian haji ini supaya warga negara Indonesia ini semuanya bisa berhaji. Coba Ibu bayangkan, kalau masa tunggunya 29 sampai 30 tahun, yang daftar haji umurnya sudah 70 tahun, kira-kira berapa tahun dia baru bisa berangkat haji? Ya kan? Hampir 100 tahun Pak umurnya, hampir 93 tahun. Nah inilah yang menjadi PR kita semua. Dan saya undang Bapak Ibu di sini, saya minta juga ini usulan Bapak Ibu kira-kira bagaimana untuk mengurai masa tunggu yang panjang ini. Nanti saya sampaikan ke pusat. Ya Pak ya? Apa kira-kira Pak? Bagaimana caranya Pak? Ada nggak Bapak rumusnya ini? Supaya masa tunggu kita ini nggak panjang. Malaysia itu Pak, masa tunggunya 140 tahun. Ya. Kuotanya 39.000. Indonesia 221.000 kuota Indonesia. Ya. Itu 221.000 Bapak Ibu kalau kita suruh kumpulkan di Singapura, itu nggak nampak Singapura lagi Bu. Suruh kencing semua serentak itu banjir Singapura. Coba 221.000 manusia ini, orang Indonesia ini suruh turun ke Singapura semua, ya, dikumpulkan situ udah penuh Singapura itu. Ya. Coba. Ini Pak jadi PR kita besar. Atau Bapak usulkan, kita sama-sama usulkan agar Pak Prabowo melobi negara-negara seluruh dunia, kasih tahu kalian tahun ini tak usah berangkat haji dulu lah, biar Indonesia aja. Ya kan? Sehingga bisa 3 juta kita sekali berangkat Pak. Ya, ini kan 221.000. Karena negara-negara terbesar pengirim jemaah haji itu Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh. Itu negara-negara terbesar Pak, pengirim jemaah haji. Turki, ya, baru Irak, Iran dan sebagainya. Ya, baru negara-negara Eropa Pak, Amerika, Cina, Jepang. Bapak nanti ketemu Pak semua, Bapak Ibu ketemu. Ya, ini hebatnya agama Islam. Bisa mengumpulkan orang dari seluruh dunia, bermacam-macam model, bermacam-macam wajah, bermacam-macam bahasa dikumpulkan. Dan pada saat sholat, semua sama-sama mengangkat takbir Allahu Akbar. Ini hebatnya agama kita. Kalau sekarang ini kan kita sama-sama sholat di sini ya sama, ada orang kita, orang Tiban, orang Batam Center sama, orang Islam sini semua sama, orang Melayu, kita bicara suku. Tapi nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, sebelah kanan Bapak Ibu itu orang India sholatnya, ya.
Orang India itu macam-macam model sholatnya. Ada yang tangannya seperti ini, ada yang seperti ini, ya, ada yang lurus saja. Nah, ini gak usah dipermasalahkan. Yang penting dia sholat, ya. Nanti itu jamaah itu kadang-kadang nggak fokus lagi, Pak. Bu, dia lihat ini orang sebelah, kenapa lah ini sholat tangannya gini-gini, ya. Terus nanti lihat lagi ada yang gini-gini, ya. Ada yang nggak bergerak gini aja. Nah, ini nggak usah dipermasalahkan. Yang penting sholat subuhnya 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Sholat asarnya 4 rakaat, sama-sama 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, sama-sama 3 rakaat. Tapi kalau sholat asar dia bikin 5 rakaat, itu salah. Ya, nah ini yang sama-sama kita harus pahami nantinya. Yang penting sah, itu aja. Ya, jadi dalam pelaksanaan ibadah haji ini 3 sah, ya, kemudian afdal, dan satu lagi tidak sah. Nah, ini nanti akan kita bahas secara khusus. Kembali lagi tadi, ya, kita minta Pak Prabowo melobi seluruh dunia untuk tidak berhaji, biarkan Indonesia saja yang berangkat. Kira-kira mau nggak? Negara lain itu berat kan? Berat. Atau kita lobby itu Arab Saudi, kasih tahu sama raja, raja, tolong bikin Arafah itu bertingkat, ya, bangun besar, ya, lebih besar lagi kayak Tower Habibie itu, bertingkat semuanya, sehingga jamaah itu naik bertingkat-tingkat, semua bisa nampung, ya, sampai jutaan manusia bisa kumpul semua di Arafah. Setuju? Kira-kira pas nggak dengan ide itu? Jangan pas-pas, Pak, hati-hati, Pak. Jangan lupa kita ini ada fikihnya. Boleh apa tidak itu dibangun bertingkat? Kan begitu. Ya, kalau Arab Saudi diusulkan gitu dia mau aja tuh, fulus masuk bagi dia. Tapi dari unsur fikihnya, kembali lagi nih kita ini dalam pelaksanaan ibadah haji ini kita nggak boleh lepas dari fikih, nggak boleh lepas dari manajemen, dan nggak boleh lepas satu lagi yang namanya ta'limatul haji. Ta'limatul haji itu aturan-aturan yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi. Ya. Salah satunya ini sekarang ini mereka kembali lagi mengeluarkan aturan. Arab Saudi itu kalau bikin aturan itu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu kunci kita, Pak. Ya. Sekarang ini kan ya kembalikan lagi nih. Kembali ke Al-Quran dan hadis, ya. Bahwa haji itu harus istitoah, ya. Jadi kalau ada jemaah yang sakit-sakit, gak usah berangkat katanya. Titik. Ya. Bahkan tahun kemarin dia sampaikan, kalau ada jamaah-jamaah Indonesia, Anda penyumbang negara yang paling banyak jamaah Anda yang meninggal di sini. Dia begitu, ya. Sampai dia bilang sama Pak Menteri, jangan kirim zombie lagi ke sini. Coba. Ya. Karena kita, Pak, tahun saya ambil pasca Covid aja, Pak, ya. Tahun 2000 nggak berangkat, 2001 nggak berangkat. Berangkat 2022. 2022 itu dibuka kuota 50%. Nah, ingat kan, Pak, ya? Kuota 50%. 50% dibuka kuota dari 221.000 kuota Indonesia itu cuma 1.100 yang dibuka katanya. Ya, oke. 1.100 jemaah Indonesia. Terus ada lagi, Pak, yang minta jamaah itu harus sehat-sehat. Usianya di bawah 65 tahun. Yang boleh berangkat. 65 tahun ke atas nggak boleh berangkat. Makanya sempat ribut kan? Kan jamaah kan tahunya ini Pak Menteri, Kementerian Agama selaku penyelenggara begitu, udah ngomel-ngomel tuh, buruh itu selaku Kementerian Agama itu, kami orang tua kami tidak berangkat haji tak dikasih gitu ya. Padahal itu aturan yang dibuat oleh Arab Saudi. Jadi yang berangkat muda-muda, ya, kemudian yang sehat-sehat, sehingga nggak banyak yang meninggal, Pak, di sana, ya. Tapi kita babak belur di sini dimaki-maki jamaah. Karena nambah lagi masa tunggunya kan. Di sini, Pak, saya tetap buka kantor. Marah sama jemaah. Ya, ditonjok-tonjok kau jangan sampai orang tua saya nggak berangkat gitu. Ya, nggak biasa, Pak. Nggak biasa kita berarti itu. Ya, belum lagi yang pakai ordal. Belum lagi termasuk dari DPR juga datang. Mohon maaf. Ya, saya bilang baik-baik, Pak, mohon maaf, Pak, Bapak yang bikin undang-undang kok. Kami kan menjalankan saja aturan undang-undang ini. Ya, kalau kami melanggar ya repot. Hanya judulnya itu kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kan begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu,
tahun 2023 dibuka, ya, dibuka semuanya, tapi tidak boleh ada pendamping. Jadi itu yang kakek-kakek tadi itu, yang lansia-lansia itu disuruh berangkat, tapi tidak boleh ada pendamping. Nah, disitulah banyak jamaah kita yang ji'un. Ji'un itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi banyak jemaah kita yang ji'un itu hampir 800 orang jemaah kita yang ji'un. Ya, begitu Pak. Ya, 2023. 2024 baru dibuka lagi ada pendamping mahram. Ya. Tapi tetap di warning oleh Kerajaan Arab Saudi. Jangan sampai ada yang ji'un lagi ya di sini. Ya. Kalau masih banyak jamaah yang ji'un, aku kunci lagi. Nah, kemarin Pak, di tahun 2025 itu, ya, itu kan sempat ada isu Pak, yang lansia-lansia nggak boleh berangkat, yang usia 65 tahun ke atas nggak boleh berangkat sama Arab Saudi. Itu namanya taklimatul hajj Pak. Tadi saya katakan taklimatul hajj, aturan mereka, ya, karena mereka punya negara kok, suka-suka hati mereka. Kita nggak bisa ngatur, ya. Alasan itu tadi, kemaslahatan umat. Alasan itu tadi, menjamin keselamatan umat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kami tentunya pusing mau menyampaikan. Coba Bapak Ibu udah ngumpul duit udah lama, ya kan? Mau berangkat haji, karena kuota terbatas, duit kita pelan-pelan kita nabung, baru bisa mendaftar, ya. Baru mendaftar itu umur sekitar ya 50 tahun, 40 tahun, 45 tahun. Kalau kita daftar waktu baru lahir, baru daftar seperti Malaysia itu baru lahir langsung berdaftar Pak haji. Ya, sekarang Indonesia nih Pak umur 12 tahun. Kalau sebelumnya umur 17 tahun. Sekarang dibuka lagi Pak, umur 12 tahun boleh daftar haji. Ini salah satu bagaimana cara mengurai masa tunggu. Bahkan Malaysia itu Pak, untuk mengurai masa tunggu jemaah hajinya, yang white body, yang badan-badan besar itu Bapak Ibu itu nggak boleh berangkat, walaupun dia sehat. Itu Malaysia. Tapi kan rakyatnya tenang-tenang aja. Kenapa? Kalau dia duduk di dalam pesawat itu mantap sekali kelihatannya. Mantap itu makan tempat. Sehingga yang lain ini nggak bisa bernapas Pak. Mau keluar kencing aja nggak bisa lewat, harus manjat-manjat gitu kan. Nah, apalagi kalau dia duduk, dia tidur, dia mendengkur. Nah, kita yang di sebelah sini mau pipis, nahan dulu itu terpaksa. Ya kan? Mau bangun, kasihan kawan lagi tidur. Lagi pakai ihram pamannya, jadi kalau udah gelombang 2 kan pakai ihram ini. Ya kan? Kalau enggak ini aduh, bisa terkencing kita. Ini ya. Masing-masing negara itu berusaha bagaimana mengurai masa tunggu yang panjang ini. Coba Malaysia. Bahkan Malaysia sekarang Pak, dulu warga negara kita yang tinggal di sana di Malaysia, kerja di sana dan jadi penduduk sana, itu daftar haji di sana bisa. Sekarang mereka kembalikan lagi Pak. Kamu orang Indonesia kan, udah kamu berangkat haji lewat Indonesia. Makanya banyak orang Malaysia datang ke sini mau daftar haji lagi dari sini. Sampai dia bilang, saya kemarin gaya bahasanya sudah bahasa ini, padahal orang kita orang Indonesia, ya. Saya kemarin cek, katanya saya sudah lama jadi penduduk Malaysia, katanya. Saya sudah daftar sana, tiba-tiba kami dikeluarkan cek, katanya. Disuruh balik ke Indonesia daftar. Makanya saya ini orang Tanjung Batu, saya nak daftar sini, boleh tak? Saya jelaskan, KTP-nya mana? KTP Tanjung Batu ternyata. Ya. Kalau mau daftar sekarang nunggunya 30 tahun. Umurnya sudah 70 tahun. Wah. Kira-kira selesai. Wassalam. Ya. Nah, belum lagi ini Pak, aturan Arab Saudi tadi. Kembali lagi tuh Arab Saudi itu Pak kemarin. Aturannya dia menetapkan bahwa Indonesia nggak boleh lagi kirim yang usia 65 tahun. 65 tahun itu adalah idealnya jamaah lansia, 65 tahun ke atas. 65 tahun ke bawah itu usia muda. Ya, jadi kalau ada ibu yang dari sini, Pak, usia saya 60 tahun, kalau nggak Pak bisa berangkat. Ibu masih muda, saya bilang gitu, 60 tahun. Karena masih banyak di data kita yang 65 tahun ke atas. Bahkan 93 tahun masih ada di kita yang di Batam, Pak. Ya. Tahun lalu 2025 jemaah kita usianya 93 tahun berangkat, pergi sehat pulang sehat. Ya. Jadi nggak bisa menjamin juga ini yang lansia-lansia. Makanya oleh Pak Menteri disampaikan sama Raja, ente jangan salah melihat orang Indonesia. Orang Indonesia itu umur 93 tahun masih bisa berbini lagi. Itu tandanya masih kuat Pak. Makanya masih dibuka sekarang Pak.
masih dibuka. Ya, masih dibuka yang lansia-lansia. Kalau sempat itu dikuncinya, aduh saya mau ngomong apa lagi sama bapak-bapak kita ini yang udah usia 70 tahun. Ya kan? Saya nggak tahu kalau ke depan. Kalau sekarang ini masih belum dibuka, ayo sama-sama kita menjaga kesehatan, menyiapkan diri, ya, menyiapkan bekal. Ya, bawalah bekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mulai hari ini kita siapkan supaya betul-betul pelaksanaan ibadah haji kita diterima dan pulang ke Indonesia menjadi role model, menjadi contoh keteladanan di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang dikatakan sebagai haji yang mabrur. Tapi kalau berangkat haji pulangnya masih, ya ingat botol lagi, itu namanya haji tomat. Pergi tobat, pulang kumat. Ya, nah ini. Dan masih banyak di Indonesia tentunya. Tapi di Batam nggak ada. Ya, di Batam tidak ada. Jadi sama-sama nanti kita akan terus, ya, kami terus memberikan pembinaan, memberikan bimbingan, memberikan pendampingan, ya. Terus nanti juga setelah pulang berhaji, kami harap Bapak Ibu juga harus terus nanti mengikuti pengajian-pengajian, pembinaan-pembinaan agar tetap kita menjaga ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak Ibu permasalahan mengenai kuota. Jadi itu memang tidak bisa dipaksakan. Nah, bahkan lagi Bapak Ibu, tahun kemarin mereka mengeluarkan statement lagi, ya, dari 100.000 jamaah yang Anda kirim ke negara kami, itu yang boleh ji'un. Jadi kalau saya bilang ji'un, yang boleh meninggal, ya, yang boleh meninggal itu di negara mereka itu hanya 20 orang. Cuma Arab Saudi itu tentukan seperti itu, Pak. Gangguan, kan kita nggak tahu ya. Ya, kasarnya itu dari 100.000 jamaah yang kamu kirim, yang boleh mati ke negara aku ini cuma 20 orang. Coba. Jadi kalau kita Indonesia 221.000, Pak, kira-kira sekitar 45 orang yang boleh ji'un. Tahun kemarin 300 lebih, Pak, yang ji'un tahun kemarin. Itu pun sudah ditekan dengan pemeriksaan kesehatan. Makanya sekarang untuk Bapak Ibu melunasi biaya haji harus periksa kesehatan dulu. Keluar dulu surat istitoahnya, baru Bapak Ibu bisa pelunasan. Kalau nggak ada istitoahnya, itu nggak boleh berangkat. Itu siapa yang buat aturannya? Bukan kita, Arab Saudi mintanya. Karena ada standar kesehatan yang dikirim. Ya, yang punya penyakit stadium 4 itu nggak boleh masuk ke negaraku katanya. Ya, salah satunya umpamanya jantung stadium 4 udah pasang ring, ya. Kemudian cuci darah, ginjal, ya. Itu nggak ada cerita, Pak. Dulu boleh, Pak. Cuci darah di sana gratis, pasang ring di sana gratis, apalagi cabut gigi. Cuma pasang gigi palsu nggak bayar. Ya. Nggak perlu bawa kartu BPJS, Pak. Layanannya rumah sakitnya luar biasa bagusnya, minta ampun di sana Arab Saudi. Cuma kita payah nak ngomong kalau sakit. Coba Bapak kalau sakit ambayin masuk ke rumah sakit sana, bilangnya macam mana? Pakai bahasa Arab. Ya kan? Pusing kan? Kalau nggak ada petugas kita. Sakit kepala aja pakai bahasa Tarzan kita di sana. Ya, bilang pusing, lapar aja nanti seperti ini. Kecuali kalau kita sudah bisa bahasa Arab, sudah mahir bahasa Arab. Ya kan? Tapi saya yakin dan percaya kita sampai semua kok di sana. Ya kan? Karena orang juga ngerti kok ini orang-orang Arab maklum yang datang katanya. Ya kan? Orang-orang Arab maklum yang datang ini ya akan kami layani. Ya begitu. Karena Arab Saudi juga punya misi sama seperti kita, melayani jamaah. Mereka itu melayani, Pak. Saking mereka itu memaksakan diri untuk melayani, mereka mengurangi petugas. Jadi nggak usah petugas banyak-banyak berangkat ke sini. Aku siap melayani. Karena mereka itu khadam harmain, pelayan tamu Allah, dua tanah suci itu, Mekah dan Madinah. Ini tamaknya orang Arab ini, Pak, kalau dalam hal pahala. Ya. Sehingga mereka batasi. Nah, kita juga dibatasi. Kalau petugasnya banyak, sehingga daftar tunggu kita makin banyak. Jemaah kita yang lain menunggu itu kasihan. Makanya nanti akan dikurangi petugas. Nah, karena saya sudah membaca itu petugas akan dikurangi, tentunya kita mantapkan ini.
manasik kita supaya Bapak Ibu betul-betul mandiri, tidak bergantung dengan petugas, apalagi sama laki. Bu, ya. Jadi berangkat haji ini nafsi-nafsi. Bapak Ibu Ibu nggak boleh bergantung sama suaminya. Ya. Coba nanti lagi tawaf berdua suami istri, tiba-tiba suaminya buang angin kentut. Ya, suaminya keluar, ibu nggak boleh nunggu balik mutar. Ya, atau ikut suaminya ambil wudhu lagi. Ibu jalan sendiri. Silakan tawaf sampai habis putaran. Dan suaminya setelah ngambil wudhu balik lagi, putar lagi. Berapa kekurangannya? Itu nanti kita bahas. Ini belum cerita ke situ. Ya. Tapi kalau nggak mandiri, terkencing-kencing pula dia di situ nggak jadi. Silakan Pak, mohon izin kami udah mulai. Ya, nggak jadi. Nah ini yang kita tidak mau. Makanya nanti kita harus sama-sama harus betul-betul mandiri dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini ya masih masalah kuota. Pak, Bu, belum lagi tadi saya katakan di Musdalifah. Musdalifah itu Bapak Ibu berada di lembah. Jadi kiri kanan Bapak Ibu itu gunung nantinya. Ya. Nah, kita nanti harus berada di situ. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah ya, habis maghrib itu jamaah semuanya dipindahkan. Coba ini Bapak Ibu menjadi pekerjaan kami tiap tahun ya. Bapak Ibu yang kita urus ini ya, jamaah haji ini dengan kriteria yang berbeda-beda. Ya, latar belakang yang berbeda-beda. Kami mohon maaf sekali kalau kami tidak bisa memberikan kepuasan kepada Bapak Ibu. Ya, latar belakang berbeda itu kriterianya apa saja? Yang pertama adalah yang kita urus ini jamaah dengan latar usia yang berbeda. Ya kan? Mulai nanti usia 18 tahun, 17 tahun, ya, 19 tahun sampai kalau ada yang 100 tahun. Ini kita urus jemaah-jemaah yang lansia. Kemudian yang kita urus juga jamaah dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Ada jemaah kita yang belum sempat sekolah, ada yang tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA dan segala macamnya. Ya. Kemudian yang kita urus ini juga jamaah dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Ya kan? Kemudian yang kita urus juga itu latar belakang itu ada TNI Polri, ada petani, ada nelayan, ada guru dan segala macamnya, ya. Yang kita urus juga itu dengan latar belakang suku yang berbeda. Ada Jawa, ada Batak, ada Padang, ada Melayu, ya. Kemudian yang kita urus juga dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Kalau ada suku berbeda, bahasa juga berbeda. Ya, ada jemaah kita yang nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, masih ada, masih banyak. Kemudian apalagi latar belakang pemahaman yang berbeda. Ya, apalagi latar belakang penyakit yang berbeda. Ya, apalagi termasuk latar belakang perangai yang berbeda. Coba, makanya saya bangga Bapak Ibu kerja di Kementerian Agama dulu, kerja di Kementerian Haji, khusus di bagian haji. Karena kami bisa menyatukan itu orang-orang seperti itu. Coba nanti Bapak Ibu, ini sama-sama kita satukan seperti itu. Ya, saya ambil contoh ringan aja. Nanti Bapak Ibu pada saat kita mau berangkat, Bapak Ibu kan kami suruh masuk ke asrama haji. Ya, di asrama haji itu satu kamar isinya ada yang 4, ada yang 6. Ya, kita nggak usah banyak-banyak, berempat aja lah ini kita ambil. Ya, bapak-bapak 4 orang sama bapak-bapak, ibu-ibu 4 orang sama ibu-ibu. Tak ada cerita mau campur berdua suami istri. Ya, sudah mulai kami pisahkan. Makanya sebelum ini nanti belajar. Itu dari 4 orang itu saja Pak. Ya, itu sudah beda-beda nanti tidurnya pada saat malam hari. Ya, ngoroknya itu lagunya itu beda-beda. Ada yang rock, ada yang keroncong, ada yang dangdut. Ya kan? Itu hanya 4 orang aja. Apalagi 221.000, apalagi 621 orang ini jemaah Batam yang saya urus nih sama Bu Sri nih. Ya. Ini 4 orang aja, Bu. Ya, sudah ya. Jadi ini kalau nggak biasa, ini memang agak kacau sedikit. Ya. Dia lagi tidur nih, berempat, ya. Tiba-tiba balik ke kanan, lihat temannya ngorok. Pusing, bisa tidur.
balik lagi ke kiri, temannya kentut pula, oh, ke sebelah sini, iya kan? Astagfirullahaladzim, tidur telentang gini Pak. Udah telentang gini Pak, lihat lagi temannya gantung kolor lagi di situ Pak. Ya kan? Sampai besok nggak tidur Pak. Kalau udah nggak tidur capek, gimana mau ibadah aja? Mulai sakit-sakitan, mulai masuk angin, mulai segala macam. Itu Pak. Kenapa Pak? Karena niat berangkatnya itu hanya spiritual, hanya ritual, ya. Hanya niatnya mau ziarah, mau jalan-jalan. Tapi kalau spiritual, nanti dia sudah mulai menanamkan sifat sabar. Ya, ketemu kasus seperti itu, astagfirullahaladzim, sabar, ya, gosok-gosok badan, tidur juga akhirnya, ya, dengan bawa berzikir, ya, itu baru 4 orang, ya. Nah, ini yang kami urus Bapak Ibu, 221.000 pada tanggal 9 Zulhijjah, semua harus bergerak ini dari Arafah menuju Musdalifah. Tidak boleh ada satu pun yang tertinggal. Coba, yang kita gerakkan ini orang tua-tua, lansia, yang pakai kursi dorong, ya, yang sudah baunya itu udah macam-macam bau. Ada minyak kapak, minyak cap kapak, minyak cap elang, minyak. Iya kan? Iya kan? Saya hafal itu nanti tuh. Ini Bu, ini pakai minyak apa ini? Ini Bu, ini nih. Kalau mau berangkat ya susah saya bedakan karena parfumnya beda-beda Pak. Tapi kalau udah pulang itu sama itu. Kalau udah balsam itu tahulah baunya. Apalagi bau geliga, apalagi yang bau cap elang yang hijau itu, baunya menyengat itu. Iya kan? Gosok-gosok hidung lah, gosok-gosok kepala, ya seperti itu. Saya juga begitu kok. Iya kan? Begitu tadi. Pusing kan? Ini Pak, kecuali Pak, yang kita gerakkan ini orang yang terlatih Pak. Ya, jemaah haji itu TNI Polri semua. Pak, siap kita berangkat menuju Arafah. Paling dibilang siap. Kan begitu. Kalau kita, tunggu dulu Pak, belum habis rokok sebatang. Tunggu dulu Pak, saya belum sarapan. Tunggu dulu Pak, belum makan. Tunggu dulu Pak, belum kemas-kemas. Ya, belum lagi barang-barang bawaannya tertinggal. Ya, gigi palsu paling sering tertinggal itu. Ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ya. Sudah, nih kita bawalah dia ke Musdalifah. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Tadi saya katakan awal-awal, kenapa Bapak Ibu harus mendapatkan penyuluhan, mendapatkan informasi, mengikuti manasik yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Karena ini ada sedikit perubahan Bapak Ibu. Nah, tadi Pak, awal tadi saya sampaikan Pak Yai, ya, bahwa haji itu tidak terlepas daripada fikih, tidak terlepas daripada manajemen, dan tidak terlepas daripada yang namanya taklimatul. Nah, ini fikih Pak. Jadi dalam fikih ini Pak, sekarang ini karena melihat kondisi dan melihat permasalahan yang paling terjadi tiap tahun, ya, Arab Saudi ini tidak mau banyak mudaratnya, ya kan, sehingga mereka mengeluarkan aturan, ya. Tahun kemarin itu ada yang namanya murur dan tanazul. Nah, ini Pak, murur dan tanazul. Ini pelan-pelan nanti Bu ya. Ini saya baru sampai kulit-kulitnya. Nanti kita bahas secara khusus ya. Jadi murur itu melewati, ya. Jadi kita tidak mabit, tidak menetap di situ Pak, di Musdalifah, tapi kita melewati. Cuma ini yang perlu sama-sama kita jelaskan, karena kita ini Indonesia ini kan penganut mazhab Syafi'i. Kalau dalam Syafi'i, dalam fikihnya itu mabit itu merupakan wajib haji. Ya, wajib haji itu adalah sesuatu yang dilakukan, harus dilakukan di situ. Kalau tidak dilakukan kena dam, kena denda. Paham? Nanti ya sampai jalan ini supaya nggak pusing. Ini saya gambaran umum dulu. Nah, sementara kalau Bapak Ibu nanti mungkin ikut manasik-manasik ya, yang mungkin berangkat hajinya 10 tahun yang lalu gitu kan, atau 20 tahun yang lalu orang tua-tua kita, tidak salah sih sebetulnya. Ya, tapi terkadang mereka menyampaikan itu tadi, nanti sampai di Musdalifah kita mabit ya. Gitu ya. Apa yang kita lakukan pada saat mabit? Kita nanti disuruh berzikir di situ, disuruh berdoa sambil mencari batu, cari batu Bu, ya, untuk melontar jumroh nanti, ya.
cari batu. Nanti lewat tengah malam baru kita dijemput bus atau jalan kaki. Zaman dulu kan jalan kaki. Kita menuju ke Mina. Ini kita khawatir nantinya jamaah sudah terdoktrin, sudah mengingat informasi seperti itu. Pada saat nanti prakteknya kita tidak mabit tapi kita murur, akan terjadi gesekan nantinya dengan petugas. Ya Pak ya? Paham Pak ya? Kalau masalah sahnya, sah. Karena ada aturannya. Ya. Karena menjamin keselamatan umat. Itu Pak, Bu, kalau dibiarkan numpuk semua jamaah itu tadi di situ, itulah banyak jemaah kita yang jiun di situ. Makanya tiap tahun di Musdalifah, di Mina banyak jemaah kita yang meninggal. Angka kematiannya di situ, berguguran di situ Pak, Bu. Nah, ini tidak mau lagi oleh pemerintah Arab Saudi. Makanya dibuatlah skema yang namanya murur dan tanazul, manajemen jadinya. Menggerakkan orang yang ramai. Tapi fikihnya ulama menjamin sah hajinya, titik, selesai, nggak usah kita bahas lagi. Karena yang membahas itu pakar-pakar, bukan saya. Ya, kadang ada pula nih jamaah ini kata guru saya harus mabit. Ini bertengkar sama petugas. Terjadilah jidal di situ, terjadilah bantah-membantah di situ. Padahal masih dalam berpakaian ihram. Paham, Bapak Ibu? Ini mohon maaf ya agak ngegas dikit. Karena ini sudah mulai agak intinya hajinya di situ Pak. Kalau nggak inti saya santai aja, ya. Ini saya nggak mau ini, ya jamaah Batam ini. Itu dulu pernah kejadian, pernah juga terbalik Pak. Ada jamaah itu Pak, kalau namanya murur itu Pak, itu Nabi meringankan. Dan sahabat-sahabatnya yang menyiapkan air di Mina disuruh berangkat. Jadi Nabi juga nggak, zaman Nabi sudah ada itu Pak. Kamu nggak usah ikut mabit di sini kata Nabi, kamu ayo ke apa saja, ke Mina saja, siapkan perbekalan di sana, siapkan minum. Nanti teman-teman sahabat-sahabat kita akan sampai sana, mereka butuh air, kita udah siap. Seperti itu. Yang lansia-lansia kata Nabi, udah nggak usah sini, ayo berangkat sana. Nah, kita sudah jalankan itu Pak, dulu-dulu, ya, hanya untuk yang lansia, hanya untuk yang sakit disuruh murur melewati, ya. Sementara yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, yang muda, mabit, wajib mabit. Nah, sekarang berubah lagi manajemennya. Jangankan yang lansia, yang sakit, yang muda, kalau nanti kita kena program murur, mau nggak mau, kita harus ikut murur. Nggak usah lagi kita bahas-bahas sah tak sahnya. Ya, itu sudah tanggung jawab pemerintah. Paham? Kita ini berapa lah ilmu kita ini? Ya, ini mohon maaf ini Pak Yai ya. Pak Yai, ya, mohon maaf Pak Yai ya. Ini harus saya sampaikan ini Pak Yai awal-awal supaya tidak ada gesekan, ya. Ini Bapak Ibu. Ini skemanya. Nah, dengan adanya skema ini, makanya kita bisa menekan angka kematian. Tahun lalu 360-an jemaah kita yang meninggal. Masih tergolong banyak oleh Arab Saudi. Maunya tadi berapa? Cuma 45 yang boleh jiun Pak. Tapi terobati Pak. Terobatinya apa? Arab Saudi itu terobati karena Indonesia tahun ini sudah mulai tertib. Lewat Kementerian Haji, pembayaran dam itu dikelola oleh satu perusahaan yang namanya Adahi. Sebelum-sebelumnya ada lewat bank yang resmi oleh Kerajaan Arab Saudi, ada lewat Mukimin. Ya, lewat Mukimin ini nggak jelas. Ya, kambingnya dipotong, tapi tidak dilarikan ke fakir miskin, tapi dilarikan ke rumah makan. Ya, kita nggak usah cerita yang lalu, kita sekarang. Ya, jadi nanti jamaah itu dalam pelaksanaan ibadah haji, karena kita ini hajinya haji tamattu, boleh memotong kambing, boleh berpuasa, ya. Nah, itu nantinya tinggal kita pilih. Atau juga boleh memotong kambingnya di tanah air di sini, supaya dagingnya itu bisa dimanfaatkan untuk fakir miskin yang ada di tanah air. Jadi agak berubah sedikit Pak konsep manasiknya Pak. Ya, inilah haji, fikihnya kontemporer, berubah karena seiring dengan waktu, ya, dan tempat. Ya, ini Pak ya.
al masyaqqatu tajlibut tasyir. Jadi suatu masalah itu terkadang bisa mendatangkan kemudahan, ya. Kenapa kemudahannya Pak? Tadi yang tadinya kita tadi harus bermabit, bermalam, masuk angin kita dengan hanya pakai ihram dan segala macam di situ, ya, menunggu di Musdalifah. Tapi dengan adanya program Murur, kita nggak bermalam di situ, nggak lama-lama di situ, kita langsung diangkut pakai bus langsung menuju Mina, ya. Jadi ini, ya, hibzun nafs mukadamun ala ghaib, ya. Keselamatan jiwa itu lebih utama daripada yang lainnya. Begitulah Pak bahasanya Pak. Ini Pak Yai, ya. Hibzun nafs mukadamun ala ghaib. Keselamatan jiwa itu lebih utama dari segalanya. Nah, jadi Arab Saudi itu sudah mementingkan keselamatan jiwa daripada kita banyak mati konyol di situ. Ya, maka dibuatlah program yang namanya Murur dan Tanah. Nanti jangan pulang haji ada yang manas-manasin. Gak asal, orang harus mabit di situ. Siapa ngisi manasik? Pak Sabu bilang kacau itu Pak Sabu itu. Begitu jadinya. Padahal ini aturan Pak. Kami berani menyampaikan karena jelas aturannya. Ya. Nah, jadi ini Pak. Dan kita juga nggak bisa memaksakan. Karena dengan jumlah sebanyak 221.000 orang jamaah. Ini Pak, yang kenapa Arab Saudi, Indonesia membatasi kuota dan kita coba berusaha mengurai masa tunggu jemaah haji ini agar cepat, ya nggak tahu lagi lah bagaimana caranya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Tapi insya Allah pemerintah sekarang dengan undang-undang haji yang baru, ya, di bawah pemerintah Pak Prabowo, kemudian Kementerian Hajinya Gus Irfan dan Wakil Menteri Hajinya Daniel Azhar Simanjuntak, ya, itu sudah dirubah dan ini juga atas usulan DPR bahwa pembagian kuota haji tidak berdasarkan jumlah penduduk muslim lagi, tapi berdasarkan urut porsi. Jadi hari ini daftar, hari ini yang akan kita layani. Siapa duluan daftar, duluan yang akan kita layani. Nah, sehingga dengan perubahan aturan itu kuota kita jadi berkurang sedikit Pak. Yang tadinya 1.221 jamaah untuk Kepri sekarang menjadi 1.085 jamaah. Ya. Nah, yang tadinya daftar tunggu haji se-Indonesia itu bervariasi, Batam waktu itu 23 tahun masa tunggunya. Tapi Bapak Ibu, Jawa Timur, Makassar itu 45 tahun masa tunggunya. Ya. Kalau nggak dibuat aturan ini tidak disamaratakan, kasihan itu orang Makassar, kasihan itu orang Jawa Timur, itu kan saudara-saudara kita juga, atau mungkin ada orang tua kita yang di sana, ya. Nah, jadi orang Batam yang tadinya 23 tahun, sekarang jadi 26 tahun, dampaknya ini nggak usah marah-marah dulu, ya, ikhlaskan saja. Dengan Bapak Ibu mengikhlaskan, saudara kita yang ada di Makassar, yang ada di Surabaya bisa berangkat haji, Bapak Ibu juga kebagian pahala. Kalau dia mabrur, Bapak Ibu juga dapat mabrur. Bukan berarti ngomel-ngomel di warung. Ini Kementerian Haji, makin lama aku jadinya. Tadi lihat 2028, ini tunda lagi 2030. Kan begitu jadinya. Ya kan? Wajar Ibu ngomong, karena Ibu nggak tahu. Tapi setelah saya kasih tahu, tolong disampaikan kepada tetangganya. Ya, itu cerita di warung-warung itu lagi ramai sekarang. Ya, nggak masalah, karena nggak tahu Pak, belum dapat penyuluhan. Nah ini kita bikin ini, saya akan gencar terus ini penyuluhan-penyuluhan seperti ini supaya Bapak Ibu bisa paham dan bisa mensosialisasikan, ya, supaya paling tidak Bapak Ibu sudah menyiapkan informasi sudah paham karena kita adalah calon jemaah. Itu masalah pertama. Panjang kan? Belum habis, masih ada lagi. Capek sambil minum Pak, silakan Pak sambil menikmati ya. Yang kedua, ini baru masalah kedua. Masalah kedua adalah biaya Pak, biaya, ya. Jadi dalam haji ini itu penetapan biaya namanya BPIH, ya, BPIH, ya. Nah, biaya penyelenggara ibadah haji. Jadi kalau BPIH ini Bapak Ibu saya gambarkan seperti kalau Bapak Ibu mau membuat acara pesta nikah untuk anaknya, kira-kira seperti inilah, ya. Kita kan kalau mau bikin pesta nikah sama anak, tentu kita panggil dulu nih panitia-panitia inti keluarga, ya kan?
kemudian ajak tetangga. Terus sambil itu kan kita mulai orek-orek nih, hitung-hitungan ya. Saya mau ngundang umpamanya 1.000 orang. 1.000 kali 2 berarti 2.000 suami istri. Kira-kira butuh tenda berapa? Ya kan? Butuh catering berapa? Nah, ini kita sudah mulai orek-orek nih, berapa biayanya? Ya, tenda sekian ratus juta, organ tunggal sekian, ya, mak andamnya sekian, ya, tukang cuci piringnya sekian, ya, kemudian dekor-dekor dan segala macamnya. Pokoknya Bapak Ibu semuanya hitung-hitung seperti itu. Ya. Nah, sama dengan haji. Haji juga begitu, namanya BPIH. Kalau dulu namanya ONH. Ya, karena kami dimarah-marah terus, ini kemana ini ONH, ongkos naik haji naik terus nggak pernah turun. Akhirnya diganti dengan BPIH. Gara-gara naik terus. Itu sekarang. Ya kan? Dulu kan ONH itu. Kapan gitu ya? Tapi Bapak nanti tahu sendirilah kenapa biaya haji ini nggak pernah turun, nanti kita lihat. Ini kan cerita saya, ya. Nah, jadi namanya BPIH. Nah, jadi BPIH ini Bapak Ibu, sebelum musim haji ini, dari sekarang ini, teman-teman kami yang di pusat itu sudah ke Arab Saudi nih. Mereka pergi ke Arab Saudi, menanyakan ini sama yang punya rumah. Kami mau sewa nih rumah ente ini berapa untuk jamaah haji? Hitung per orang. Satu orang berapa? Udah segini katanya. Nanti pergi lagi ke hotel ini, tanya semua itu, ya. Dan itu Pak, tidak hanya Indonesia Pak, seluruh dunia cari rumah, ya. Karena untuk pelaksanaan ibadah haji tahun depan, ya. Terjadilah perang harga di situ, makanya biaya itu bisa mahal. Orang Arab sekarang udah pintar Pak, fulus katanya, fulus mampus, ya. Itu orang Arab, ya. Sudah mulai hitung-hitung. Kalau dulu enggak, waktu zaman syekh dulu. Coba waktu kita naik haji zaman dulu tuh, lama-lama. Saya dulu naik haji paling pertama tuh tahun 2006. Itu masih rumah Pak yang kita pakai, bukan hotel. Kalau sekarang kan hotel ini. Coba apalagi kurang jamaah haji kita ini. Dulu zaman Nabi tenda, ya. Terus saya 2006 di rumah penduduk Arab Saudi itu Pak. Jadi Arab Saudi itu Pak kalau musim haji mereka keluar Pak dari Mekah, ya, mereka happy jalan-jalan mereka karena rumahnya kita sewa, ya, untuk menampung jemaah haji Indonesia. Makanya namanya dulu kan pemondokan haji istilahnya. Sekarang kan tidak pemondokan haji tapi hotel. Hotelnya itu setara bintang 3 ke atas. Nah, syukur-syukur nanti kita dapat bintang 5. Iya Pak, ya. Coba kalau udah dapat bintang 5 ini lah pusing lagi, jamaah gak ke masjid Pak. Enak di hotel, itu udah macam bos pula dia, ya kan? Nah, ini penyakit lagi nih. Jadi kembali lagi ke kita. Nah, biar aja panas-panas di tenda nggak ada masalah, ya. Di Arafah itu perjalanan dari Madinah menuju Arafah itu dengan rambut yang gimbal itu yang dinilai oleh Allah Pak. Nah, kita ini tidak. Sebentar pakai lipstik, pakai bedak tebal-tebal, ya, pakai alis mata anti badai. Coba. Ini setelah itu mau minta mabur pula lagi. Gimana coba? Ya. Jadi Bapak Ibu tanya semua, beda-beda. Itu Pak yang punya rumah beda-beda, tentu harganya beda-beda. Kita berusaha cari rumah yang terdekat Pak. Itu yang diinginkan jamaah. Tapi terjadi hukum pasar, yang dekat makin mahal, yang jauh makin murah. Begitu. Ditambah lagi Arab Saudi kalau sama Indonesia no problem. Mereka lebih senang menyewakan rumah sama orang Indonesia. Karena Indonesia ini masalahnya kalau sewa rumah cuma satu, yaitu air. Mereka bilang Indonesia ini macam ikan, ya. Mau sholat subuh mandi, mau sholat zuhur mandi, mau sholat asar mandi, maghrib mandi, airnya habis. Sana air susah, beli, ya. Dari Laut Merah didatangkan air itu, disedot, disuling, dibawa pakai truk, dimasukkan di bawah hotel Bapak Ibu, ada sumur atau bak air besar di bawah itu, nanti pakai mesin dinaikkan ke atas, sampailah kita ke lantai 50 ke atas, baru bisa keluar airnya, baru bisa mandi. Tapi sebentar-sebentar habis. Di situ Arab Saudi itu lebih mahal air daripada minyak. Minyak itu setengah halalah 1 liter, tak sampai 1 rial, ya. Tapi kalau air lebih dari 1 rial per 1 liter. Nah, Indonesia ini yang bikin pusing mereka. Tapi katanya dia senang sama Indonesia. Orang Indonesia ini bersih-bersih. Beda kalau dia sewakan sama orang India, apalagi sama orang Afrika Pak.
Kalau sama orang India itu Pak, ini kipas angin ini dibawa balik, ada TV dibawa balik sama mereka, hilang. Ya, sama Afrika lebih celaka lagi Pak, toilet mereka itu kesumbat batu. Karena orang Afrika itu ceboknya nggak pakai air, pakai batu. Iya. Ya. Cuma Indonesia ini bagus. Ya, makanya senang orang Arab sama orang Indonesia, apalagi Indonesia suka belanja itu. Ya. Jadi begini Pak, ya, yang harus sama-sama kita pahami. Nah, tentu tidak gampang tuh teman-teman kita cari, ya. Belum lagi Pak, sistemnya begini Pak, Arab Saudi Pak, ya. Arab Saudi itu sistemnya, umpamanya ini Bapak punya rumah, ya. Saya datang ini mau nyewa, Pak, saya mau sewa rumah Bapak. Bapak nggak mau, ya. Yang punya rumah ini nggak mau menyewakan sama saya, tapi harus lewat pihak ketiga. Bapak kalau mau sewa rumah lewat Bapak ini. Nah, jadi saya ngomongnya sama Bapak ini, walaupun Bapak ini punya rumah. Pak, namanya Pak Yudi, Bapak. Pak. Jadi saya harus jumpa Pak Iwan dulu. Padahal sebetulnya kan saya bisa langsung ke Pak Yudi. Pak Yudi, saya mau sewa rumah nih untuk jemaah haji gitu. Tapi nggak boleh. Arab Saudi itu modelnya begitu Pak. Ya, harus pakai pihak ketiga. Supaya apa? Kalau ada masalah, saya nggak bisa marah sama Pak Yudi, saya marahnya sama Pak Iwan. Misalnya airnya nggak jalan, listriknya mati, kan begitu Arab Saudi. Ya, tapi kan jadi temuan. Kenapa nggak langsung? Kenapa pakai pihak ketiga? Ada permainan. Itu yang sering dikejar-kejar sama BPK, KPK, kami babak belur. Ya, tapi kan beda caranya. Nah ini pelan-pelan kita jelasin ini. Ya, begitu Pak Arab Saudi Pak, pakai pihak ketiga. Termasuk yang umroh-umroh begitu, ya. Dan di situ siapa kuat pulusnya dia yang dapat. Nah kita kan sudah dibatasi, sewa rumahnya segini maksimal, yang terendah kalau dapat ini nanti baru kita subsidi silang. Tapi kalau negara-negara kaya seperti Singapura, Malaysia, mereka kuat pulusnya, mereka bisa beli. Ya, makanya mereka dekat-dekat. Jangan Bapak Ibu bandingkan, enak orang Singapura dekat, itulah orang Singapura tak ada korupsi, Indonesia banyak korupsi. Jauh-jauh rumah kita, ya, bengkak betis aku ini kata. Jalan kaki terus. Ya, begitu Pak. Ya, ini harus sama-sama kita ketahui. Inilah yang membuat perang harga Pak. Ya, itu satu Pak, masalah akomodasi. Ya, belum lagi yang berikutnya masalah maskapai penerbangan. Ya, itu kalau satu kali musim haji itu 40% itu 44% habis di tiket haji. Gak usahkan haji, umroh juga sama Pak. Bu, ini saya sampaikan, Bapak Ibu yang pergi umroh itu saya sarankan paket cari yang di atas 30 juta ke atas. Jangan yang di bawah itu, hati-hati. Ya, karena tiket pesawat itu habis 50% dari harga segitu. Jadi kalau harga paketnya 30 juta, 15 juta itu habis di tiket pesawat PP. Ya. Jadi kalau ada umroh yang menawarkan harga 17 juta nih, paket 17 Agustus 17 juta berangkat umroh, itu bohong itu. Ya. Ini karena pengurusnya tidak profesional, ya, tidak profesional dan proporsional dalam memberikan pelayanan, ya. Jadi jamaah sering dikelabui, dibohong, ya. Dan saya sudah bolak-balik dipanggil ke kejaksaan dan bolak-balik saya ikut sidang gara-gara kasus penipuan umroh. Mereka dapat duit enak-enak, pas sidang saya diminta jadi saksi. Capek Pak jadi saksi di pengadilan negeri Pak. Ya, kita bergabung sama orang-orang yang kasus narkoba, kasus pembunuhan. Dari pagi saya datang sampai sore, sampai maghrib. Tapi kalau di pengadilan agama enak Pak Mahlil, ya. Kalau di pengadilan agama kan kasus perceraian Pak Mahlil. Ya kan? Kalau kasus pengadilan negeri itu kasus pembunuhan, termasuk kasus penipuan umroh Pak. Itu sering saya bolak-balik jadi saksi karena penipuan. Nah, kenapa? Karena jemaah kita ini rata-rata mencari yang murah. Ya, travel juga menawarkan supaya banyak yang murah ditawarkan. Tapi ingat Bapak Ibu, rumusnya itu murah, meriah, mules, mencret. Itu rumus. Jadi jangan tergiur dengan biaya yang ya. Kembali kita ke haji. Haji tiket pesawat Bapak Ibu tahun lalu itu 33 juta satu jamaah. Ya. Karena pesawat kita cakar. Pergi bawa jamaah, pulang bawa air zam-zam. Kosong, nggak boleh bawa penumpang. Nah ini sekarang Pak Presiden melalui Menteri Agama minta suruh kita melobi, minta sama Garuda
agar menekan biaya pesawat, tapi ente boleh pulang bawa penumpang. Jadi berangkat dari sini bawa jamaah sampai ke Jeddah, dari Jeddah balik lagi ke Indonesia boleh bawa penumpang. Ya, ke Jakarta. Tapi biaya haji tolong diturunkan. Nah, ini yang sekarang lagi dibahas. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan turun biaya itu. Ya. Nah. Terus yang membuat biaya haji itu mahal apa lagi? Aftur, Bapak Ibu. Aftur itu kan nggak pernah turun harganya. Naik. Ya, ditambah lagi semua komponen-komponen biaya itu dibayar menggunakan kurs dolar. Kalau pakai rupiah enak, ini pakai dolar. Dolar kita sekarang berapa? Bukan dolar Singapura, dolar Amerika. Ya. Kalau rupiah kita menguat, insya Allah kuat kita jadinya. Ya. Ditambah lagi apa lagi? Kondisi Timur Tengah ini yang lagi memanas. Ya. Kalau ini nanti sampai waktunya kita berangkat masih terjadi gejolak, ya, otomatis pesawat itu rute oleh Gaca itu yang menentukan rute-rute penerbangan itu merubah rute. Merubah rute ini juga menambah aftur. Kalau sudah afturnya bertambah, biaya haji juga bertambah, dibebankan kepada jamaah. Tapi kalau yang anteng-anteng aja itu sudah dibuat, ya, rutenya seperti ini supaya hemat bahan bakar, supaya biayanya murah. Tapi kita juga tidak mau jadi murah meriah mules men. Ya, ya. Makanya kadang-kadang ada orang berangkat umroh murah, pakai murah, tapi pesawatnya itu transit dari sini turun ke India, dari India ganti lagi pesawat turun ke Yaman, dari Yaman ganti lagi sampai ke Dubai, nanti dari Dubai baru turun ke Jeddah. Ada yang seperti itu, makanya itu nggak boleh dalam aturan kita. Jadi sekali direct aja, sekali terbang aja dari Batam langsung ke Jeddah, atau satu kali transit dari Batam turun ke India, India langsung ke Jeddah. Gak boleh sampai 3-4 kali transit, itu jamaah sudah sempoyongan nanti. Ya, ini pemerintah itu merapikan. Karena tujuan daripada pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu Bapak Ibu harus mendapatkan pembinaan. Nah, hari ini kita sudah mulai, ya. Kemudian mendapatkan pelayanan, baik itu layanan akomodasi, layanan konsumsi, layanan transportasi, penyiapan dokumen, kesehatan dan segala macamnya semua nanti Bapak Ibu akan dapat. Kemudian satu lagi perlindungan. Ini pemerintah wajib memberikan perlindungan, baik itu asuransinya, pelindungan hukum selama Bapak Ibu berada di tanah suci. Banyak kasus-kasus hukum kita di sana. Ada jamaah yang memperkosa, ada jamaah yang mencuri, ada jamaah yang moto-moto bini orang, ada. Ditangkap semua sama kerajaan Arab Saudi. Ada juga jamaah yang membawa tangkal dan segala macamnya, membawa jimat yang di sana, ada, ditangkap. Ya, makanya itu nanti pelan-pelan akan saya jelaskan di sini supaya tidak ada kita yang melakukan kesalahan, yang tidak paham atau yang tidak tahu aturan-aturan atau taklimatul hajj yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, inilah kenapa biaya haji ini menjadi mahal. Makanya sekarang draftnya itu baru diusulkan biaya haji sebesar berapa Pak? 107 juta. Jangan kaget dulu, ya. Jangan kaget dulu. Jangan bilang lagi ini korupsi lagi nih, ya kan? Enggak. Itu nanti, makanya tadi sama dengan kenduri kawin tadi. Bapak Ibu membuat panitia tadi sudah hitung nih, tahu-tahu jumlahnya menjadi 500 juta rumah. Gara-gara lah saya bapak nih, ya. 500 juta juga habis nih untuk anak pertama aku nikah ini, ya kan? Tapi dalam perjalanan nanti itu ada yang membantu itu. Tetangganya ada yang ngasih telur, ada yang ngasih beras, saudaranya ada yang nyumbang tenda. Kan bisa dicucuk dia itu. Nah, sama lah dengan haji ini. Ada yang namanya biaya subsidi, ada yang namanya penggunaan nilai manfaat, atau ada namanya biaya-biaya yang dulu pernah dibeli nggak perlu beli lagi. Contoh dulu kita sudah menganggarkan beli beli kursi dorong, stretcher untuk jamaah haji yang lansia. Nah, kan itu masih bisa dipakai, jadi nggak perlu beli lagi. Jadi itu bisa ditekan penghematan seperti itu. Itulah yang namanya subsidi atau nilai manfaat. Jadi Bapak Ibu menabung di tahun 2012, berangkatnya di tahun 2006, itu ada nilai manfaatnya Pak, Bu. Nanti itu akan dikembalikan lagi ke rekening Bapak Ibu, sehingga nanti pada saat pelunasan Bapak Ibu mainnya tidak seperti itu, ya. Nah, perbandingan tahun lalu. Tahun lalu biaya haji BPIH-nya sebesar 87.400.000. Ya. Itu namanya BPIH. Tapi yang dibayarkan oleh jamaah disebut dengan BP, ya.
BIP, ya, biaya perjalanan ibadah haji, ya. BIP-nya yang dibayar sebesar 54 juta. Sekian. Dari 54 juta itu kurangi 25 juta yang sudah Bapak Ibu bayar. Ya, itulah sisanya. Dari sisanya itu juga mungkin ada nanti virtual akunnya, ada semacam bagi hasilnya, sehingga Bapak Ibu cuma bayar waktu itu sekitar 29 jutaan. Ya, ada yang 20. Beda-beda itu tergantung masa tunggunya lama. Jadi kalau yang 2012 dengan 2014 itu beda. Nanti ya, itu sudah dari bank, bukan dari kami. Ya. Nah, nanti tinggal berdoa sajalah, menunggu saja. Nah, tapi sambil menunggu, sambil berdoa ini, saya harap Bapak Ibu mulai hari ini, ayo sama-sama kita jaga kesehatan, ya. Jadi habis sholat subuh, Bapak Ibu usahakan untuk jalan pagi, karena kita ibadah haji ini adalah ibadah tempat, ibadah waktu, ibadah fisik. Jadi Bapak Ibu harus kuat nantinya selama berhaji untuk bisa berjalan. Karena nanti pada saat kita melontar jumroh itu 7 kilo itu, ya, pulang pergi udah 14 kilo. Jadi kalau tak dilatih dari sekarang, nah itu bunga-bunga lah betisnya nanti, ya. Banyak varises muncul di betis kakinya. Nah, jadi untuk itu dari sekarang, ya. Kemudian yang kedua, mulai hari ini Bapak Ibu jaga pola makan, ya. Banyak makan sabu-sabu. Sabu-sabu itu sayur-sayuran dan buah-buahan, ya. Kurangi daging merah. Ya, jangan makan daging, ya, makan gaji apa namanya, rendang daging, ya, itu kurangi, ya, makan sate kambing, itu kurangi, ya, tapi banyak makan ikan, proteinnya, telur, ya, itu. Jadi tolong dijaga kesehatan, karena nanti dalam waktu dekat, kalau seandainya teman-teman kesehatan sudah mulai mengumumkan Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, silakan Bapak Ibu lakukan pemeriksaan, ya, karena mereka inilah teman-teman yang mengeksekusi Bapak Ibu ini boleh berangkat atau tidak, istitoah atau tidak, ya, karena mereka nanti akan mengeluarkan 4 surat sakti. Nah, surat sakti yang pertama namanya istitoah. Nah, ini kalau udah istitoah ini betul-betul sehat dia berangkat badannya itu sehat. Dia tidak minum obat sama sekali, ya. Karena di antara kita ini tak ada minum obat sama sekali. Ini muncul surat sakti yang namanya istitoah. Yang kedua adalah istitoah dengan pendamping. Ini saya sampaikan, jangan ada lagi pertanyaan. Ini ada jamaah kita ini yang duda, ya, datang ke saya, Pak, saya dapat surat dari kesehatan istitoah dengan pendamping. Saya belum ada pendamping, siapa yang carikan, Pak? Jadi maksudnya ini pendamping ini bisa dengan orang, bisa dengan obat, Pak. Ya. Jadi dia istitoah tapi dengan pendamping. Umpamanya dia pendampingnya gini. Tapi ini agak kecil peluangnya sekarang ini. Arab Saudi juga nggak mau ini. Ya. Dia nggak bisa buka baju. Jadi harus ada orang yang bisa membukakan bajunya sama mengancikan bajunya. Itulah namanya istitoah dengan pendampingnya orang. Atau kalaupun tidak orang, dengan obat. Jadi dia ini punya penyakit hipertensi, penyakit gula darah. Jadi dia harus didampingi dengan obat. Jadi kemanapun dia berangkat, manapun dia pergi, dia harus didampingi dengan obat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau dapat surat istitoah dengan pendamping, nggak usah khawatir dulu, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan pendamping dengan obat. Belum tentu dengan orang, ya. Belum tentu dengan orang. Pak, kalau gitu nih saya ada peluang nih untuk membawa tetangga saya atau keluarga saya untuk mendampingi saya. Enggak seperti itu. Ya, nanti kita lihat lagi tuh kalau yang betul-betul pendamping sama orang lain lagi tuh, ya. Terus yang ketiga adalah istitoah sementara. Nah, istitoah sementara ini karena nanti ini dari awal kita sudah melakukan pemeriksaan. Kalau seandainya Bapak Ibu perlu perawatan khusus, nanti oleh teman-teman dokter dia akan kasih obat. Sehingga Bapak Ibu nanti pada hari H diperiksa lagi sudah sehat. Ini biasanya untuk jemaah-jemaah kita yang mengidap penyakit paru-paru, Pak, ya. Penyakit paru-paru itu kan bisa ditekan dengan obat selama 6 bulan. Nanti sudah rajin, rutin dia minum obat nggak putus, dia hilang bersih, nggak ada flek, sehingga dia bisa berangkat ke tanah suci. Itu namanya istitoah sementara. Nah, yang kita tidak inginkan, yang kita tidak harapkan adalah tidak istitoah. Kalau sudah tidak istitoah,
Jangan lagi datang-datang ke kantor sini ngerayu-ngerayu saya. Nggak ada lagi ceritanya. Saya nggak bisa bantu itu, ya. Nggak usah lagi pakai orang dalam. Nggak usah lagi minta memo dari Pak Sekda, minta memo dari Pak Wali, ya. Tak tolonglah ini orang tua kami dah tua Pak, nak berangkat Pak, dah lama nunggu gitu, ya. Memang tidak istiqomah, tidak boleh berangkat Pak, ya, ya. Kan walillahi ala nasjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Memang nggak boleh berangkat, ya sudah, nggak apa-apa, ya. Dibatalin aja hajinya, dicarikan duitnya. Kalau mau pergi umroh silakan, kalau enggak silakan untuk yang lain. Sedekah kek ke panti asuhan, ya, bantu kek ke fakir miskin, lihat kek masjid-masjid yang enggak siap tiang-tiangnya dibantu ini ya, uang karena saya mau naik haji nggak bisa. Di situ juga akan memperoleh mabrur. Apalagi kalau dia ikhlas dan keluarganya ikhlas. Tapi kalau ngomel-ngomel, datang sini marah-marah, banting meja saya, ya, nggak dapat apa-apa. Saya juga nggak bisa nolong. Arab Saudi sudah menentukan aturan berangkat masuk ke negara aku betul-betul sehat. Sudah diwanti-wanti, ente jangan kirim zombie lagi ke sini. Ya. Itu tahun lalu kita sempat kebablasan, Pak. Ya. Bapak Ibu pernah dengar lihat di media sosial, ada petugas kita yang kanker payudara stadium 4 lolos. Itu yang nakal apa? Teman-teman petugas kesehatan dia loloskan karena kawannya kasihan. Tahu-tahu sampai di sana jiun, jadi catatan sama kerajaan Arab Saudi. Aku sudah ingatkan loh, ini jangan dikirim lagi yang stadium 4. Kenapa ente kirim? Aku kunci benar-benar baru tahu katanya. Begitu Arab Saudi, Pak. Ya. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, makanya nanti ke depan pelayanan haji, coba dengar tuh tahun lalu tuh. Nilai kita kan 91% berapa itu? Nilai pelayanan kepuasan jamaah. Itu ngeri-ngeri sedap, nilai terlalu tinggi, Pak. Tahun ini harus cari tinggi lagi. Paling tidak kita harus mempertahankan nilai itu. Ya, nah, untuk itu makanya Bapak Ibu harus betul-betul mandiri nih, harus betul-betul jaga kesehatan fisik baik Bapak. Hari ini mulai jaga, ya, ya. Nah, kalau udah musim-musim haji, apalagi udah mau dekat-dekat berangkat itu, jangan lagi pergi-pergi tak tentu arah. Ini tidak, wah masih nak jemput keluarga saya Pak kesana kesini, jalan sana jalan sini, kecelakaan tabrak patah kaki, patah tangan hanya tak jadi berangkat. Ya, itu masih sering kita temukan Pak jemaah haji. Memang semua itu Tuhan yang ngatur, ya. Dalam pelaksanaan ibadah haji ini juga tak lepas dari campur tangan Tuhan. Memang campur tangan Tuhan 100%. Kami cuma hanya membantu kok menyiapkan pelaksanaan ibadah haji. Ya, kalau memang Bapak Ibu benar dipanggilnya, undangan memenuhi undangan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, ya Bapak Ibu datang. Tapi kalau Bapak Ibu memenuhi panggilan malaikat Israel, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah selesai. Ya, nah ini. Tapi paling tidak kita meminimalisir, jaga kesehatan, siapkan bekal, ya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bapak Ibu yang kami hormati, karena hari ini hari Jumat, saya rasa informasi-informasi berkenaan dengan persiapan awal ini saya rasa cukup sampai di sini. Saya rasa cukup jelas ya. Nah, nggak ada pertanyaan kan? Karena saya pakai bahasa Indonesia, saya rasa jelas. Nggak ada. Ya kan? Kemudian yang berikutnya, sekali lagi nanti kita akan hubungi Bapak Ibu, kita akan pertemuan lagi, ya. Mau ya Bapak Ibu? Ya. Bisa meluangkan waktunya ya? Ya. Oke. Tapi dengan catatan mungkin Bapak Ibu boleh bawa minuman sendiri nanti di sini, ya. Masing-masing aja, ya. Masing-masing aja. Silakan. Tujuannya saya pengen nanti kita sama-sama kompak dan saling kenal mengenal ini, ya. Kita nggak usah bawa latar belakang pekerjaan, latar belakang kita sama semua, ya. Karena semua Islam ini adalah bersaudara, tanpa ada profesi-profesi yang lain, ya. Cuma walaupun nanti akan kita manfaatkan secara bersama. Jadi kalau nanti ada yang teman kita di sini dari medis, dari kesehatan, ya, nanti saya suruh ke depan. Tolong Ibu jelaskan tentang yang namanya PHBS. PHBS itu pola hidup bersih sehat. Ya teman-teman kesehatan, karena saya backgroundnya bukan orang kesehatan, kan begitu ya. Bapak-bapak kita nanti yang dari TNI Polri, saya minta kesini maju ke depan Pak. Jadi kita maunya sama ini, nggak ada ini. Terus juga ada Pak Yai kita nanti kira-kira amalan apa, doa apa yang bagus dibaca, silakan ya. Jadi kita saling sharing Pak.
ini yang saya mau bina, yang mau saya bentuk ini di kota Batam, seperti nanti kita berangkat haji itu sudah seiring sejalan, sama semuanya, saling bantu membantu, ya. Kita tanamkan itu yang namanya akhlakul karimah semuanya nantinya, ya. Jadi jangan sampai di sana kita saling nggak kenal satu sama teman yang lainnya, ya. Sudahlah nggak kenal, ngomong-ngomong lagi yang nggak jelas. Itu, ya. Demikian kami doakan semoga Bapak Ibu senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke rumahnya. Amin. Dengan ucapan Allahumma yassir lana bi ziyaratil Makkah wal Madinah fi hadzal am wa fi kulli am. Ya Allah, mudahkanlah kami berziarah ke Mekah dan ke Madinah di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Allahumma ballighna wa zairina ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Allah, mudahkanlah atau sampaikanlah kami yang hadir di sini untuk berkunjung ke rumahmu dan berziarah ke makam Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.